Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan melakukan observasi di SLB Bandara. sebelum beranggotakan 5 orang. Saya sendiri Asara Atila. Dan saya sendiri Nurul Umasiza. Saya sendiri Andi Juli. Saya sendiri Yuneka Pratiwi. Nurul Ayu Pranita. Nah, saksikan keseruan kami di SLB Mandara. Halo. Dan kalian terima dulu. Perkenalkan, sebelumnya saya Asara Atila, mewakili teman-teman tim dari Prodi Pendidikan Islam Al-Qusyad ini, Yayasan Kendari. Ini bersama Bapak siapa? Saya Bahrul Huda. Nah, Bapak di sini sebagai apa? Saya guru mata pelajaran bahasa Inggris. Saya juga operator di sini. Operator. Kalau boleh tahu Pak, di sini berapa jumlah siswa dari keseluruhan? Keseluruhan karena kita kan satu atap, SD, SMP, SMA, LB-nya itu semuanya 122 siswa. Kalau kurikulum yang sudah dipakai di sini, kurikulum apa Pak? Mulai tahun ini kita pun semuanya kurikulum merdeka. Oh, sudah mulai kurikulum merdeka dari tahun ini? Iya, karena sebenarnya kalau mulainya sih dari 3 tahun yang lalu, tapi kan kita bertahap. Oh, iya. Jadi kelas yang ujung dulu, kelas 1 SD, kelas 7 SMP, terus kelas 10 SMA. Terus 2 tahun kemudian naik ke kelas 11 SMA, kelas 8 SMP, terus kelas 2 SD. Oh, jadi bertahap, tapi Pas mulai tahun ini itu semuanya sudah kurikulum merdeka. sudah rata dengan kurikulum merdeka. Baik, kalau boleh tahu, Bapak bekerja di sini mulai kapan? Saya 2021 dan masuk di sini Januari 2021. Kalau Bapak boleh tahu, siapa tahu Bapak berdirinya sekolah ini, SLB Mandara ini berdiri sejak kapan? Tepatnya saya kurang spesifik tahu ya, tapi sekitar 2004-an, 2004 atau 2006 tentang waktu itu. Sudah cukup lama ya. Bapak masuk di sini sudah sekolahnya sudah satap semua, maksudnya? Iya. Sudah. Saya kurang tahu pasti perubahannya dari kapan, mungkin sekitar awal belasan, 2010-an begitu, entah 12 berapa atau 17 atau 15, tapi pas saya masuk 2021 itu, saya masuk di sini, sekolah ini sudah satap, jadi SD, SMP, SMA-nya sudah jadi satu. Bapak di sini per kelasnya itu disesuaikan dengan tunarungu sama tunarungu atau campur atau bagaimana Pak per kelasnya di sini? Iya, jadi kalau kita pengelompokan kelas itu berdasarkan hambatan dari peserta didik. Jadi kalau umpamanya yang autis ya mereka satu kelas autis, terus nanti tunarungu begitu juga, tunagrahita seperti itu, terus tunanetra begitu juga. Kalau misalnya tunarungu Pak, apakah campur dengan SMA dan SMP atau beda, itu juga tetap beda-beda kelas? Jadi kalau jenjang itu kita semuanya berbeda. Jadi yang SD tidak ada di berangkat SMP, SMP tidak ada itu, tetapi kalau untuk kelas itu biasanya masih ada. Jadi yang SMP kelas 7 dengan SMP kelas 8 ya, karena kan kita masih kekurangan tenaga guru seperti itu. Karena kalau umpamanya kita mau pecah, nanti siapa yang handle mereka? Jadi kita sesuaikan dengan tenaga guru sehingga ada beberapa kelas itu yang digabung. Sama kecuali tunanetra, netra itu masih jadi gabung semuanya ya, karena itu, karena mereka kan pembelajarannya di samping khusus sekali kan mereka ada membutuhkan guru yang keahliannya itu spesifik braille toh. Jadi itu yang agak susah. Kalau mungkin rungu mereka meskipun guru tidak mahir dalam bahasa isyarat, tetapi kan masih tetap bisa berkomunikasi sedikit-sedikit karena mereka bisa tulisan, bisa membaca seperti itu. Hanya kan kalau netra agak susah toh. Makanya yang untuk mungkin yang lain dia penempatannya itu cuma jenjangnya yang sama, tetapi kalau khusus untuk netra kelasnya nanti di sebelah sini itu ada yang SD, ada yang SMP, ada yang SMA.
Bapak kan juga pendidik di sini. Kalau boleh tahu nih Pak, kesulitan dalam mengajar anak SLB seperti ini bagaimana? Ya kalau berkenaan dengan, tapi pasti setiap kita mengajar, siapapun yang kita ajar kan pasti ada yang namanya kesulitan ataupun juga pasti ada kemudahan seperti apa. Kesulitan mungkin ya kita harus lebih mempersiapkan diri bukan dalam hal pengetahuan, tetapi mungkin emosional sama spiritual kita. Jadi bukan hanya emosional tapi spiritual juga seperti itu. Jadi kenapa kok itu harus perlu disiapkan? Ya kalau umpamanya umum saja kita bisa lihat anak SD seperti itu bagaimana. Nah ini anak SD tetapi punya lagi kelebihan yang lain. Anak SMP yang umurnya sudah SMP tapi tidak kayak anak SMP. Jadi badannya besar tetapi ya interaksi sama komunikasi kita lebih cenderung kayak kita anak SD sekarang. SMA beberapa sudah tidak susah dalam artian kalau dikasih pemahaman, dikasih penjelasan itu. Nah itu tadi kalau pemahaman sama penjelasan kan berkaitan sama pengetahuan, tetapi kita menyampaikannya terus nanti penerimaan dari mereka, terus sikap kita sama yang seperti itu kan perlu perlu sikap yang lebih daripada murid-murid atau siswa-siswa lainnya Pak. Tapi dalam pembelajaran ada tidak perkembangannya dari zaman? Pasti ada. Jadi kalau umpamanya pembelajaran, apalagi kalau di sini kan umpamanya itu peserta didiknya dari SD, terus dan jangankan sudah lulus SD, proses dari SD masih kelas 1, 2 yang kelas rendah sampai batas kelas 3 semuanya nakal, tidak peduli ketunaan apapun kelas 1 sampai kelas 3. Ya mungkin kalau semua agak ekstrim mungkin sebagian besar itu nakalnya nakal sekali, atau sampai tidak bisa dikasih tahu apa semuanya, tetapi semakin meningkat kelasnya sudah bisa mulai berkomunikasi, belajarnya juga sudah mulai lumayan mengontrol emosi ya. Seperti itu. Nah kalau umpamanya fokusnya, jadi kalau umpamanya SLB kan yang utama itu kan bukan pengetahuan. Jadi kalau umpamanya mungkin adik-adik semuanya kan tahu. Jadi kalau umpamanya sama-sama ada evaluasi, tapi kalau evaluasinya atau ukurnya pengetahuan pasti kalah mereka. Karena dari startnya saja awalnya mereka sudah punya hambatan, berbeda dengan anak pada umumnya. Meskipun ritmenya kita sekeras dan sekonsisten mungkin, tetapi akan tetap berbeda dengan anak pada umumnya karena mereka hambatannya beda-beda. Terus kalau kita treatment seperti ini kadang juga tidak langsung kena atau tidak langsung masuk seperti itu. Nah kalau boleh tahu dari sebelum selain mereka anak SLB pasti punya prestasi Pak, usaha mereka apa prestasi mereka yang pernah dapat di sekolah atau di luar. Jadi kalau sebenarnya sejak saya masuk 2021 bahkan sebelumnya, kalau mungkin ada di bisa lihat nanti di depan sini ada piala di depan situ karena di dalam sudah nggak muat, makanya langsung tadi. Jadi kalau sebenarnya sama kayak sekolah umum, jadi dari kementerian itu setiap tahun ada event. Hanya kalau sekolah luar biasa itu eventnya terbatas di 3 saja, ada olahraga, ada seni, terus sama ada keterampilan seperti itu. Nah itu seleksinya dari kabupaten kota, jadi kita seleksi dari tingkat kota di sini. Ada kurang lebih berapa orang dari 10 mungkin sekitar 8 sampai 9 SLB yang ada di Kota Kendari, itu kita seleksi, terus nanti yang lolos mewakili kabupaten kota untuk di provinsi nanti seleksi lagi. Kalau umpamanya ada yang lolos nanti kita lomba ke tingkat nasional. Jadi alhamdulillah tiap tahun dari saya masuk itu selalu ada perwakilan tingkat nasional. Pas saya masuk 2021 itu pandemi juga itu seperti itu. Nah baru-baru terus selanjutnya ada yang olahraga lompat jauh perempuan nggak dapat, terus jahit, terus ada desain grafis, ada menyanyi. Hanya yang sementara yang itu ya pantomim itu
banyak yang jago. Nah itu kan sebenarnya kita di sekolah itu tiap sebenarnya kan memang fokusnya SLB itu kan mirip kayak SMK. Oh iya Pak. Di samping pengetahuan ada keterampilan untuk misalnya mereka nanti ketika mereka sudah lulus. Jadi kita di sini itu di situ ada kan di sebelah gedung ini sebelahnya itu ada di sana. Di belakang gedung ini yang lulus pada duduk itu juga. Terus yang dilihat di belakang itu ada tria kayu. Terus itu semuanya kita pakai kalau semester lalu itu tiap hari Sabtu. Oh, Jadi satu hari itu kita pakai untuk pembinaan keterampilan untuk SMP sama SMA. SD-nya nanti di perpustakaan mereka literasi itu full, jadi tidak belajar. lagi teman-teman bisa ada yang tambah? Mungkin itu dulu Pak untuk sesi wawancaranya. Saya ucapkan terima kasih Pak sudah meluangkan waktunya. Saya mau mengisi untuk observasi kelas-kelas. Ada beberapa karya dari anak SLB. Guys, jadi hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin. Ulang tahun juga itu. Ini dia satu Alternatif. alternatif. Oh ini dia bisa dibilang tanah. Kamu siapa kenalan? Saya Lala. Kamu siapa namanya? Hah? Kak Inggit namanya? Ini kenalan sama teman-temannya kakak. Ayu. Ayo, Kamu namanya siapa? Muhammad Adnan. Oh, Kayu. ya, ada kayu di sini. Boleh dengar? Boleh. Sorkan aja. Selatan ke utara. Juga aku temukan Asik. dari musim durian tinggal musim rambutan dan tujuh aku dapatkan. Ini sayang, astagfirullah, astaga. Aku temukan. Oh Tuhan, ini kecobaan. Ibu-ibu, bapak-bapak, siapa yang sama teman-temanku, karena cuma diriku yang tak laku. Pengumuman siapa yang mau bantu, tolong aku kah? Tidak ini aku, tolong carikan diriku, kasih hatiku, siapa yang mau? Oke, sekarang kita masuk di Tunagrahita. Assalamualaikum. Hah? Apa namanya? Apa namanya? Oh, Dimas. Temannya kakak? Halo. Boleh mau nih sini Bu. Ibu kan sebagai guru kelas tunagrahita, kesulitan menurut Ibu apa? Pasti setiap guru ada tantangan tersendiri. Biasanya kesulitannya itu siswa tiba-tiba tantrum. Oh, ya tantrum. Iya, biasa kan siswa begini kalau capek belajar nggak bisa. Jadi kalau mereka belajar biasanya kita kasih istirahat. Belum jauh istirahat, tapi mereka istirahat di tempat saja, tempat duduk. Karena kalau sudah capek berpikir, capek menulis, sudah menangis, ada yang berteriak. Gitu. Oh, jadi Ibu cara mengatasinya itu mereka dikasih istirahat dulu. Iya, biasanya juga kalau saya mengatasinya kalau lagi tantrum, mereka kan lebih ke pendekatan emosional, jadi sayang, disayang-sayang, pokoknya diperhatikan. Oh iya, di sini mereka datang sampai pulang itu dari jam berapa sampai jam berapa? Kalau untuk SD-nya dulu, kalau SD itu dia masuk jam 8, pulang jam 10. Oh, Iya, kalau untuk SMP masuk jam 8, pulang jam setengah 11. Oh, pulang. Kalau SMA lagi di atasnya lagi jam 11 pulang. oh beda-beda.
Oke, sekarang kita berada di kelas tulang. Oke, guys. Iya, halo. Nama. Atar. Atar. Ini Nu N U N Nur. Oh, Nurul. Lala. Oh, kamu? A. Rilo. 14 14. sesuai. Umur mau berapa? Ada adik. Sudah umur 11. 11. Tata Boga hanya khusus pada SMP dan SMA. Kalau SD dia lebih ke perpustakaan. Oke. 15.000 kenapa di sini 6.000? di sini. Oke guys, ini ada ternyata di SLB juga mendapatkan MBG. Coba lihat ada. Hai. Oke, kita sudah melakukan observasi di setiap kelas di SLB Mandara ini. Jadi kita akan pamit pulang dulu. Terima kasih. Bye bye.